Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, untuk berwirausaha tidaklah mudah nih, butuh perjuangan, kerja keras, serta modal yang cukup nih untuk bisa memulai usaha tersebut. Nah kali ini tema kita yaitu wirausaha muda. Sudah bersama saya di pagi hari ini Mbak Sarah sebagai entrepreneur. Selamat pagi Mbak Sarah. Selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Alhamdulillah baik sekali ya. Oke, di pagi hari ini pemirsa, mungkin dari pemirsa sendiri juga bisa menyimak informasi yang kita sampaikan juga terkait dengan praktek cuaca dan juga motivasi mungkin ya bagi kalian yang pengen berwirausaha apalagi masih muda nih. Nah kalau dari Mbak Sarah sendiri, awal mulanya kenapa sih Pak bisa membuka usaha hingga sekarang ini ya Mbak? Awal mulai membuka itu sebenarnya karena saya hobi makan. Hobi makan. Awalnya hobi makan dan hobi jajan. Ya, sebelumnya saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bengkulu. Karena hobi jajan itu, jadi saya mencoba nih bikin kue dan bawa ke tempat kerja. Alhamdulillah banyak teman-teman yang suka. Jadi berawal dari sana, pelan-pelan saya menjual itu di media sosial. Dari sanalah mulai berkembang kayak gitu. Berarti karena awalnya suka jajan dan hobi makan ya, betul. akhirnya bisa membuka usaha sekarang ini. Waktu itu pertama kali buka usaha kue apa Mbak? Waktu masih dibawa ke teman-teman ya di kantor. Pertama kali itu bikin brownies, bikin brownies. Kemudian ada teman yang ulang tahun, saya kasih surprise kue ulang tahun, tapi buatan saya sendiri. Kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang suka. Sebelum itu nggak langsung jadi sih kuenya. Ada gagal-gagalnya terus, tapi dicoba terus. Akhirnya mendapatkan formula yang tepat. Formula yang tepat iya. Ya. Waktu itu berarti masih sering buat bolu-bolu gitu ya? Betul. Bolu-bolu gitu. Itu belajarnya dari mana emangnya Mbak? Otodidak aja. Otodidak? Iya, belajar lewat YouTube. Tapi setelah berkembang, akhirnya saya belajar dengan chef profesional kayak gitu. Iya, tapi setelah berkembang, untuk awal mula saya belajar sendiri. Iya. Setelah mulai terinspirasi untuk membuka usaha, akhirnya memutuskan untuk belajar sama chef yang handal. Iya. Kalau usaha dari Mbak sendiri ini sudah berapa lama Mbak? Awal mula Syarah Bakery ini di tahun 2016, itu masih usaha rumahan, masih pakai dapur sendiri di rumah. Berarti sekarang nanti bulan depan, bulan Juni itu anniversary ke-7 tahun. 7 tahun. Benar. Iya. Dari tahun 2006. Dari tahun 2016. 2016 ya, bulan sampai dengan Juni. sekarang. Betul. Waktu itu masih produksi rumahan. Iya. Sebelum akhirnya besar, itu rumahnya diproduksi rumah sendiri. Di rumah sendiri, di dapur rumah. Itu Mbak kerjakan sendiri waktu itu? Kerjakan sendiri, dibantu suami. Iya. Kalau misalnya awal-awal buka toko kue itu kan pasti butuh usaha dan juga kerja keras ya Mbak ya. Betul. Apalagi kan orang-orang masih banyak yang belum kenal nih tentang produk yang kita buat itu. Itu kalau dari Mbak sendiri gimana nih? Waktu awal-awal. Ya, yang pasti itu karena media sosial. Jadi sangat cepat karena rumah Sarah juga di perumahan, masuk gang ya, bukan di pinggir jalan raya. Jadi untuk mempromosikannya itu karena media sosial. Pada zaman itu BBM dan Facebook itu Sarah promosikan. Jadi sangat cepat berkembang. Pertama karena memang produknya enak, kedua promosinya tepat. Gitu. Berarti produknya enak, promosinya tepat. Iya, benar sekali. Berarti akhirnya waktu itu awal-awalnya Mbak sendiri ya mengelola ya? Iya. Sendirian waktu itu? Enggak dibantu misalnya dari keluarga, mungkin dari sepupu? Dari keluarga ya, ada yang bantu, adek, suami yang bantu ya. Jadi paling kami aja yang bikin gitu. Gitu. Waktu itu mulai ramai pada saat kapan Mbak? Waktu masih produksi rumahan ya? Iya, 2016 kemudian Sarah memutuskan untuk resign itu di tahun 2017. Jadi ya 1 tahun Sarah mulai mencoba terus gitu kan. 2017 itu udah mulai meningkat. Jadi saya resign di tahun 2017, saya buka sendiri warung kecil gitu ya, toko kecil di garasi rumah. Jadi semenjak itu sih semakin meningkat, alhamdulillah. Tapi kalau dari support keluarga, apalagi kan harus resign dari pekerjaan yang sebelumnya, itu gimana?
motivasi mereka gitu ya. Iya, sebenarnya sebelumnya sedikit ada penolakan gitu kan, kurang yakin gitu apa benar ini bakal menjanjikan. Tapi karena Sarah yakin dan Sarah juga udah melihat target marketnya untuk usaha kue ini sangat luas ya. Jadi Sarah pun mencoba meyakinkan mereka bahwa Sarah bisa. Gitu. Waktu itu memang sempat terinspirasi gak kalau misalnya wah kok sekarang bisa buka sampai udah 2 cabang ya, padahal dulu masih rumahan gitu kan. Pernah terpikir sampai ke situ nggak waktu itu? Belum sih, belum. Karena juga kadang nggak nyangka juga ya, alhamdulillah gitu ya, berkat doa dan kerja keras serta dukungan orang-orang terdekat gitu. Tapi waktu itu Mbak untuk usaha kue sendiri ya waktu zaman itu 2016 itu masih tergolong sedikit atau sudah mulai banyak gitu? Sudah mulai banyak, bakery-bakery yang besar udah mulai banyak. Kemudian UMKM atau usaha rumahan juga udah banyak banget gitu. Jadi meskipun memang sudah mulai banyak gitu ya usaha-usaha kue, tapi Mbak tetap memutuskan untuk bisa membuat usaha sendiri ya? Iya, benar. Yakin gitu ya. Nah setelah mulai berkembang nih Syarah ya, waktu itu kan mulai buka di garasi ya, itu modal sendiri Mbak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Modal sendiri ya. Perjuangannya gimana sih Mbak sampai bisa ke titik ini? Luar biasa. Mungkin orang lihatnya itu yang sekarang ya. Tapi sangat luar biasa sekali, tantangannya banyak sekali. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, apalagi Sarah yang selaku owner, itu kembali ke ownernya sendiri. Ini usaha mau dibawa kemana gitu kan? Ini usaha mau stuck di sini saja atau mau berkembang? Nah, jika kita ingin berkembang berarti kita harus banyak belajar. Pasti ada kegagalan. Maksudnya kita bikin kue itu ada gagal, kemudian ada cobaan gitu kan. Cobaan dalam berbisnis itu bisa dari customer, bisa dari karyawan, kompetitor, ataupun dari orang-orang terdekat. Jadi kembali lagi tarik diri sendiri gitu. Aku sebenarnya ini usaha mau kemana gitu. Jadi lebih ke introspeksi diri gitu. Emangnya pernah dapat komplain dari pelanggan juga Mbak ya waktu itu? Iya, semua sempat usaha gagal gitu ya. Betul, usaha pasti ada komplain ya. Karena kita juga nggak bisa maju kalau tetap dengan pendirian kita sendiri. Kita butuh saran dan kritik dari customer. Jadi disitulah Sarah Bakery bisa bertumbuh dari saran dan kritik customer. Kita rundown apa saja penyebabnya ini dan cepat kita berikan solusi agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Bahkan pernah buat kue dan sempat gagal ya waktu itu ya, sebelum akhirnya bisa sampai seenak itu. Betul. Gitu kan. Itu berarti harus tetap berusaha terus ya sampai bisa gitu kan. Sampai bisa dicoba lagi gitu. Karena kegagalan 1 kali itu kan ada peluang keberhasilan 1000 kali. Gitu. Pengalaman berkesan Mbak selama dari 2016 hingga sekarang bisa membuka 2 cabang ini apa Mbak? Mungkin dari customernya, mungkin dari karyawan dan juga perjuangannya ya, prosesnya itu. Iya, pengalaman berkesan. Ya alhamdulillah dengan berwirausaha menjual kue ini banyak sekali ketemu dengan orang-orang gitu kan, orang-orang sukses, bisa belajar dengan orang-orang yang lebih baik. Karena ya Sarah pun sadari Sarah Bakery ini kan baru bertumbuh ya, baru ingin merintis, baru menginjak ke 7 tahun. Jadi banyak sekali pelajaran yang didapatkan sejak Sarah berwirausaha ini gitu, yang tidak Sarah dapatkan di tempat Sarah bekerja sebelumnya. Karena kan proses untuk menuju ke sana kan pasti masih panjang ya Mbak ya, perjalanannya hingga sampai sekarang ini. Mbak tadi kan singgung kalau misalnya dulu pernah juga belajar dari chefnya langsung ya? Iya. Waktu itu kapan Mbak? Itu di tahun 2017 ya. Sarah sudah melihat ini sudah mulai naik gitu kan. Waktu itu masih di garasi rumah? Masih di garasi rumah ya. Mulai belajar keluar kota kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau sekarang chefnya yang datang. Ya. Waktu dulu datang ke tempat kursusnya. Iya, di mana waktu itu Mbak? Di mana-mana sih, karena Sarah kita sudah tahu bahwa kita itu banyak kekurangan nih. Jadi kita untuk menutupi kekurangan tersebut kita harus belajar. Jadi Sarah datangin guru untuk belajar gitu ya. Jadi kita datangin gurunya.
Tapi kalau Mbak sendiri melihat pasarannya ya ketika membuka usaha kue dari masyarakatnya sendiri menerima ya, antusias juga ya. Sebenarnya ini produk baru kan Iya, gitu kan di betul. Bengkulu. Alhamdulillah. Jadi karena produk brownies yang Sarah bikin pertama kali itu kan sudah umum ya. Jadi Sarah mencari sesuatu yang Berbeda gitu ya. iya, diferensiasi gitu ya, berbeda dari bakery-bakery sebelumnya. Ya, makanya Sarah kemas itu menjadi bakery yang berkonsep oleh-oleh Bengkulu dengan spesialis olahan durian. Spesialisnya olahan Iya, durian. Tapi tidak semua dari olahan durian ya. Ada Tidak beberapa. semua, ada beberapa. Itu ciri khas dari Syarah Bakery. Oke. Berarti dari Mbak sendiri kan ini kan durian itu kan musiman ya. Terus Iya. stoknya gimana tuh? Saat musim kita simpan di freezer, itu awet insya Allah. Berarti saat lagi musim di stok dulu, Iya. baru nanti kalau misalnya ada pelanggan yang pengen request gitu, Betul. masih ada Masih stoknya ada gitu stoknya. ya. Oke, Mas Sarah, kita jeda dulu nih ya. Nanti Oke. kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu wirausaha muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.